lah bahan perbandingan. Nah, Pak Haji Rhoma Irama itu banyak itu, banyak ratusan itu lagu-lagu beliau yang di cover, tapi beliau no comment gitu loh. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini masih terkait dengan seputaran Lesti Kejora dan juga Yoni Dores. Nah, ada apa di video reaction kali ini? Nah, informasinya untuk teman semuanya yaitu ada komentar ya, tanggapan dari salah satu raja bangsawan nih katanya ya, yang sering ya viti-viti orang ini selalu apa ya, siapa ada yang viral para public figure ya dia tanggapi. Nah, yang bernama Satria Matuadi siapa gitu, intinya Satria lah ya, intinya di situ teman ini menanggapi ya, Satria ini menanggapi terkait Lesti Kejora dan juga Yoni Dores, dan juga ada Bang Syahar ya, yang di konten saya sebelumnya itu siap menuntut atau melaporkan balik ya si Yoni Dores ya, itu merupakan satu advokat kalau nggak salah ya, praktisi hukum lah ya, dan juga ada praktisi hukum yang lainnya untuk memberikan penjelasan terkait Lesti Kejora dan juga Yoni Dores. Jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Ya, ini kan lagi heboh banget kalau si Lesti dilaporkan ke polisi ya, iya kan? Terus ancaman hukumannya hingga 10 tahun katanya. Nah, tapi Raja Bangsawan Satria Mulia Fatahudi ini makan dulu ya yang enak-enak. Kita makan dulu guys di Jitelada Grand Indonesia. Kasih. Kalau lagi rata giling gitu Oma. Nice. Ngondek banget mak. Biarin sengaja. Nah, kalau undang-undang musik itu, undang-undang hak cipta itu, dalam-dalamnya itu kan gue nggak tahu tuh gimana ceritanya gitu. Gue malas baca juga, tapi nanti gue baca. Jadi intinya gini aja sih, kalau memang gue herannya gini, apabila laporan kepolisian kronologisnya sudah keluar di surat tanda lapor, berarti polisi sudah melihat 2 alat bukti dan 2 saksi, tapi nanti pembuktian lebih dalamnya itu ada di pengadilan. Nah, terus kalau misalnya Lesti nanti terbukti bersalah, ya udah, Lesti kayak Agnes Monica, dia bayar. Agnes kemarin 1,5 ya M ya, dia bayar atau di penjara atau dapat hukuman gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak terbukti bersalah, nah si Lesti bisa lapor balik dengan ancaman pelaporan palsu. Itu ancaman hukumannya 4 sampai 6 tahun. Karena ada teman gue, selebgram, dia terkena laporan palsu, dari penjara 4 bulan di penjara gitu. Nah, makanya nanti lihat aja. Soalnya nanti kalau misalnya kita juga mau kasih komentar yang dalam, kita nggak tahu nih di balik layar udah ada pertemuan atau belum, di balik layar sudah ada perbincangan atau belum, di balik layar sudah ada pembelajaran si pelapor kenapa dia pede banget bisa melaporkan si Lesti. Kita kan nggak tahu, kita hanya melihat dari yang tertera di media gitu. Jadi kalau menurut gue kita lihat aja nanti, kalau misalnya si Lesti terbukti, ya dia harus kena hukuman. Kalau Lesti tidak terbukti, ya udah, berarti dia bisa lapor balik atau damai. Nah, cuman kalau gue itu mengambil garis tengah ya, nggak bela sana sini. Nah, kalau Rere Jelita IQ SDM 58 ini, emak-emak, bocil-bocil, bapak-bapak di kampungan Jody Mato ini langsung, nah kalau orang kampung tuh langsung kayak gini, iya nanti lu laporin si Lesti banyak duit. Nah, kenapa lu butuh duit sama si Lesti? Pak, Bapak Kismin ya butuh banget ya perhatian dari si Lesti. Nggak boleh begitu, lu nonton aja dulu, jangan mencaci-caci. Toh kalian juga kan Kismin juga di kampung kan, bukan orang tajir juga. Nggak boleh, tonton aja. Nah, kalau si Lesti kalian bilang kaya banget,
1 juta orang terkaya se-Indonesia dia nggak terdaftar. Hah? Kalau kalian bilang dia kaya raya, masih off air, masih show, masih butuh endorse, nggak bisa, tetap kerja juga. Nah, kalau kalian bilang dia tajir melintir, buktinya dia punya pengeluaran gitu. Jadi jangan kalau terkenal, guys, jangan gila-gila dikit-dikit. Kalau misalnya ada artis atau bermasalah dengan orang biasa, jangan dikit-dikit dibawa. Iya dia terkenal, nih nggak terkenal. Tetap artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara. Di luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Ya dia terkenalnya bagi daerah Jelita. Kalau bagi-bagi orang yang nongkrong-nongkrong di Grand Indonesia sini, dia dicuekin kalau jalan di sini. Kecuali kalau orang kampung masuk sini baru heboh sama artis lokal. Jangan dikit-dikit dikaitkan dengan dia terkenal. Jangan dikit-dikit dikaitkan dia kaya. Kaya di mana? 1 juta orang terkaya di Indonesia pun dia tidak terdaftar. Nah, coba tanya Lesti main sinetron 2 judul, honornya udah cair belum? Aku tahu honornya udah cair atau belum. Coba Lesti jawabnya apa? Gitu. Coba suaminya jawabnya apa? Kalau aku kan tahu, karena teman-teman aku yang syuting peran utama di satu stasiun mereka ada 2 orang. Jadi aku tahu cair atau enggak. Kalau kalian pikir cair ya udah, asumsi kalian. Kalau kalian pikir tidak cair ya udah, gue balikin ke kalian. Tapi intinya kalau gue tahu, kan gue ngecek sama orang-orang PH, sama orang-orang yang casting di PH, sama orang-orang yang syuting di PH atau di station itu, gitu. Jadi jangan dikit-dikit dia terkenal, lu butuh duit sama dia ya, lu caper sama dia ya. Jangan guys, semua manusia itu punya kebutuhan, semua manusia punya pressure, semua manusia punya masalah hidupnya gitu. Jadi nggak bisa lu terlalu menyalahkan keluarga si Dores, lu juga nggak bisa nyalahin keluarga si Lesti. Tonton aja ya kan, jangan dikit-dikit lu maki-maki orang, karena kalian pun maki-maki orang, kalian tuh kayak Jelita, kecuali Raja Bangsawan maki-maki orang worth it ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar menanggapi tentang permasalahan cipta lagu Yoni Dores ya. Begini, Bang Sahar itu tidak yakin ya, belum yakin bahwa apa yang dinyanyikan Lesti Kejora itu sebagai pengcover itu, saya tidak yakin 100% bahwa lagu-lagu yang di-cover oleh Lesti Kejora itu dalam tuduhannya itu adalah ciptaan Yoni Dores ya. Karena kenapa? Saya melihat Yoni Dores itu tidak ada karakter dangdut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana lirik dan aransemen musiknya dari awal ya, itu perlu bukti. Yang ketiga di sini bahwa bagaimana menciptakan sebuah puisi. Puisi ini berkarakter dengan dangdut, ya bukan berkarakter dengan pop. Jadi Bang Sahar di sini kecurigaan yang sangat tinggi di sini bahwa apa yang dinyanyikan Lesti Kejora itu dalam tuduhan-tuduhan pengcover itu, saya tidak yakin 100% bahwa itu ciptaannya Yoni Dores ya. Tahun berapa dia diciptakan gitu. Jadi harus dia bisa membuat suatu penjelasan atau pembuktian secara seni di sini, karena Bang Sahar mengatakan bahwa Yoni Dores itu bukan karakter dangdut ya. Jadi tidak yakin Bang Sahar bahwa itu ciptaan daripada Yoni Dores itu lagu-lagu tersebut yang dituduhkan terhadap Lesti Kejora dalam pengcoveran sehingga sampai ke ranah hukum. Oke, salam Bang Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam advokat.
kira-kira Lesti masih bisa gitu selamat nggak sih mungkin dari apa namanya gugatan Yoni Dores gitu, gimana Bang? Gini, selama yang mempublish itu bukan Lesti dan bukan dipublish di akunnya Lesti, maka nggak ada kaitannya Lesti yang digugat atau dilaporkan polisi. Karena apa? Karena undang-undang kita mau ditarik dalam konteks ITE sekalipun, itu yang dapat diikat secara hukum adalah yang menyebarkan. Nah, maka yang menyebarkan yang memiliki kanal YouTube-nya, channelnya itu. Nah, kalau mau ditarik Lestinya, ya seperti yang tadi yang udah saya jelaskan itu. Iya kan? Apakah Lestinya mendapatkan nilai komersialisasi? Kalau dapat, ya pihak si pencipta lagu harus bisa buktikan itu. Kalau dia nggak bisa buktikan itu, ya ini sumir. Nah, kalau pembuktiannya bahwa seolah-olah bahwa si Lesti ini mendapat ketenaran, gitu ya, mendapat ketenaran dari menyanyikan lagu itu, ya ketenaran ini kan nggak bisa dikonversi menjadi nilai. Kalau dikonversi menjadi nilai komersil, mau versi siapa? Kan gitu kan? Apakah mau versi si Yeni Dores ini? Ya kan, siapa? Yeni Dores apa? Yoni Dores, apakah mau versi si Yoni Dores? Nah, kalau mau cara gitu, maka saya katakan, si Lesti juga mampu. Justru karena saya menyanyikan lagu kau ini sekarang jadi terkenal. Lagumu memang dulu terkenal, tapi sudah redup. Sekarang karena saya nyanyikan, maka itu menjadi terkenal. Dan keterkenalan itu saya konversi juga menjadi nilai komersialisasi yang mungkin akan kau dapat. Nah, kan jadi debat kusir yang nggak ketemu. Gitu kan? Nah, maka saya katakan, ini terlebih dari masukan hukum, ini masukan juga kepada semua pihak. Zaman udah berbeda. Dan kemudian hukum kita, undang-undang hak kekayaan intelektual itu memang mesti udah diubah. Artinya apa? Artinya ini sudah zaman artificial intelligence yang kemudian membawa teknologi begitu pesatnya. Kalau kemudian pihak-pihak yang merasa memiliki lagu, menciptakan lagu, lalu kemudian begitu kakunya, ya kan, menerapkan aturan-aturannya sendiri yang belum tentu aturan-aturan itu juga diilhami oleh hukum, maka ke depan orang nggak akan juga menggunakan pencipta lagu. Orang akan lebih memilih artificial intelligence yang lebih murah, lebih mudah, dan tidak akan menimbulkan intrik hukum ke depannya. Gitu. Jadi bukan berarti saya berpihak kepada Lesti dan kemudian mendegradasi, hak cipta itu tidak perlu dihargai. Nggak begitu juga. Hak cipta itu perlu dihargai. Tapi kembali, secara hukum kita di Indonesia, hak cipta itu bicara lagu ini tatanannya seni. Seni itu tidak menjadi tatanan utamanya komersialisasi. Kan begitu kan, kalau kita mau bicara secara filsafat dan lain sebagainya ya, seni itu tatanan utamanya adalah menyenangkan, menghibur. Tatanan paling akhirlah komersialisasi. Nah, sekarang jangan dibalik. Gitu loh. Ya kan? Jangan dibalik, tatanan utamanya komersialisasi. Nah, kalau kita bicara secara hukum ya, kembali, walaupun hak kekayaan intelektual itu dianggap di Indonesia sebagai suatu kekayaan, tapi ranahnya izin. Bicara izin, azas yang digunakan ultimum remedium. Begitu, Pak. Oke. Pihak Yoni Dores atas jika mengkomersialisasikan tadi ketenaran itu, atau ya gimana Bang? Maksudnya cukup kuat atau seperti apa Bang? Iya, makanya saya bilang kalau mau ranahnya debat-debatan begitu, ya kan, maka Lesti juga ada peluang untuk melakukan debat itu. Tapi apakah itu yang mau kita cari? Kan itu sekarang. Nah, maka saran saya, pihak kepolisian juga dalam hal ini saya minta untuk bersikap profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini lain lagi topik pembicaraannya sekarang ini, lagi viral lagi. Ini itu tentunya di dunia musik ya, di dunia musik ini. Yaitu ada gugatan dari seorang pencipta lagu gitu ya, di lagu-lagu dangdut, yaitu gugatan kepada penyanyi dangdut juga. Kasusnya adalah mengcover katanya gitu kan, terus melanggar hak cipta gitu, mengcover di YouTube katanya gitu. Yaitu yang melaporkannya itu adalah Pak Yoni Dores. Pak Yoni Dores, beliau adalah adik kandung dari almarhum Bapak Deddy Dores. Dia seorang pencipta lagu. Saya sebutin lagunya lagu
bagai ranting yang kering. Nah, ini dia melaporkan Lesti Kejora. Nah, dengan alasan yaitu melanggar hak cipta, gitu loh. Nah, atas dasar melanggarnya hak cipta itu seperti apa, gitu kan? Apakah Lesti menyanyikan lagu bagai ranting yang kering itu dirubah liriknya atau gimana, gitu loh, yang dibilang melanggar hak cipta itu kan? Menurut saya orang awam di dunia musik kayaknya sih ya, kalau kita merubah lirik, nah itu baru salah satu pelanggaran hak cipta, gitu. Kalau berbicara masalah cover, tidak hanya lagu-lagu yang diciptakan Pak Yoni saja, banyak lagu-lagu yang di cover di YouTube itu. Salah satunya lagu yang paling banyak nih, lagu Pak Haji Rhoma Irama, itu yang paling banyak di cover. Tidak hanya oleh biduan, tapi para musisi pun mengcover musik-musik ataupun lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama. Tapi beliau tidak menggugat, gitu loh. Nah, mungkin yang saya rasakan ini Pak Yoni kena doktrinasi dari pihak ketiga ini. Kenapa saya katakan Pak Yoni kena doktrinasi dari pihak ketiga? Karena ini sudah lama, Lesti itu penyanyi tahun lama, di tahun 2017 kalau nggak salah itu dulu tuh audisinya tuh, ya. Lesti mulai populer tuh, gitu loh. Dan setahu saya, Lesti menjadi populer, menjadi naik ratingnya itu bukan karena lagu bagai ranting yang kering, melainkan lagu Kejora ciptaan Kak Adibal. Makanya sampai sekarang punya julukannya Lesti Kejora, gitu loh. Bukan Lesti bagai ranting yang kering, bukan. Dan setahu saya lagu tersebut tuh dipopulerkan oleh Ibu Iis Dahlia. Itu yang mempopulerkan, dan yang mengcovernya banyak. Tidak hanya Lesti, Pak. Biduan-biduan lokal, penyanyi-penyanyi panggung ke panggung pun banyak yang menyanyikan lagu Bapak, gitu loh. Yang herannya saya itu, loh, kenapa Lesti yang digugat? Ya. Itu kan jadi tanda tanya. Apakah Lesti banyak duit, gitu loh, sehingga digugat? Kenapa biduan-biduan kampung, kata kasarnya ya, biduan panggung nggak digugat? Itu banyak channel-channel YouTube itu yang mengcover lagu-lagunya, gitu loh. Bahan perbandingan lah, bahan perbandingan. Nah, Pak Haji Rhoma Irama itu banyak itu, banyak ratusan itu lagu-lagu beliau yang di cover, tapi beliau no comment, gitu loh. Apalah kok ini menggugat, udah lama lagi, udah lama. Kalau mau menggugat tuh ya masih dulu lah, masih hangat-hangatnya, bukan sekarang udah adem gini baru ada gugatan, kan aneh. Apakah karena Lesti kaya, gitu loh, udah banyak duit, makanya mau digugat? Jadi hati-hati, gak masuk nalar saya nih. Kalau hanya dengan alasan mengcover di YouTube itu, saya rasa bukan alasannya kuat, sebab banyak lagu-lagu lain selain daripada ciptaan Pak Yoni itu di cover tuh banyak. Lagu ciptaan Pak Haji Rhoma Irama, lagu Umi Elvi, banyak yang di cover, baik dari lagunya maupun dari musiknya, gitu loh. Loh, kok ini menggugat, gitu kan, aneh ya. Nah, sekarang saya lihat di piti-piti itu, awalnya kan nyerenteng ya, melapor ya. Loh, kok endingnya sekarang minta damai, bahasanya welcome, kita sama orang muslim kok, pintu terbuka, kita berdamai, kan lucu ya. Dan akhirnya sekarang endingnya
semua lagu ciptaan Pak Yoni diblokir oleh TV swasta. Kalau televisi itu satu kesatuan loh. Walaupun dia namanya stasiun TV ini, stasiun TV itu, stasiun TV ini, itu loh. Dan akhirnya kan turun, menjatuhkan diri sendiri Pak Yoni itu. Ya. Jadi jangan gampang terprovokasi atau terdoktrinasi gitu Pak Yoni ya. Itu menurut saya orang awam di dunia musik gitu. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, oke teman-teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada. Jadi itulah ya, barusan video reaction yang bisa sajikan terkait dimana tanggapan dari si Raja Bangsawan Satria ya, Matuidi kalau nggak salah ya. Ya, ternyata dia tuh berada di garis tengah ya. Wah, luar biasa, baru kali ini ya teman semuanya ya. Itulah. Oke, dijelaskan oleh Raja Bangsawan, dan juga ada advokat ya, dan juga ini sepertinya lembaga apa tadi itu ya, LMKM kalau nggak salah ya intinya ya, atau praktisi hukum yang menjelaskan terkait Lesti Kejora dan juga Yoni Dores. Dan terkait dengan bapak-bapak ini terakhir ini sangat luar biasa penjelasannya teman, sangat luar biasa sekali ini, berpihak dengan Lesti Kejora. Nah, untuk teman semuanya gimana tanggapannya para Lesti Lover dan juga para netizen yang lainnya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.